datang di Ngobrol Malam Santai bareng kita. Dengan aku, Firzana Fatilana dengan NIM 2511212031. Aku Latifah Hanum dengan NIM 2511212027. Dan aku Mia Afriani dengan NIM 2511212033. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa topik yang bakal kita bahas hari ini? Apa ya kira-kira? Nah, jadi hari ini tuh kita bakal bahas topik yang seru nih. Sebuah topik yang tiap hari kita pakai, kita gunain, tapi jarang banget dipikirin secara serius oleh orang-orang. Apa tuh? Makanan? Atau uang? Bukan Hanum, bahasa Indonesia dong. Oh iya, bener juga. Bahasa yang biasa kita pakai, tapi kadang orang-orang lupa kalau itu adalah identitas kita sebagai orang Indonesia. Bener banget. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih kapan bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai Bahasa Persatuan Indonesia? Apa tanggal 17 Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia? Jawabannya salah. Nah, jadi teman-teman, bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai Bahasa Persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, tepatnya pada saat Sumpah Pemuda, yang dimana isinya itu kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Wah, itu momen penting banget ya. Bayangin, dari ratusan bahasa daerah, akhirnya dipilih satu bahasa untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, bener banget. Tanpa bahasa Indonesia, kita akan kesulitan dalam berkomunikasi. Contohnya, aku berasal dari Riau, Mia berasal dari Sumatera Barat, dan Pija berasal dari Sumatera Utara. Nah, itu tentunya memiliki berbeda bahasa. Dengan bahasa Indonesia, itu akan memudahkan kita dalam berkomunikasi. Iya, bener banget. Jadi kan kita tahu bahwasannya memang bahasa Indonesia ini benar-benar bahasa yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, yang aku suka, bahasa Indonesia itu mudah banget dipelajari. Gak kayak beberapa bahasa asing yang punya aturan gramatika. Nah, bener banget. Bahasa Indonesia ini udah makin berkembang loh. Contohnya di era media sosial, itu banyak sekali kosakata baru yang muncul seperti scrolling, healing, vibes, mager, dan lain-lain. Setuju lagi. Dan sekarang nih kita kan kalau ngomong tuh sering banget ya dicampur-campur bahasanya. Contohnya kayak literally aku capek banget gitu. Waduh, kalau itu mah udah bahasa Indonesia versi Jaksel. Tapi lucunya, itu artinya bahasa Indonesia itu mempunyai sifat yang dinamis dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tapi perlu diingat nih teman-teman, walaupun bahasa itu berkembang, kita harus tetap biasain untuk pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, contohnya seperti hal-hal formal seperti tugas kuliah dan juga kerja. Nah, aku setuju banget nih, karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu akan mencerminkan cara berpikir kita. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, itu kesannya akan positif. Dan jangan lupa, menggunakan bahasa Indonesia juga merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada tanah air. Jadi, bukan cuma ngomong cinta Indonesia doang, tapi juga bangga dengan bahasanya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan santai kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita makin sadar nih bahwasannya pentingnya bahasa kita untuk bangsa Indonesia. Nah, benar banget, penggunaan bahasa Indonesia itu bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga sebagai jati diri bangsa. Jadi, yuk kita pakai bahasa Indonesia dengan bangga Dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!